Ngeliatnya gini ya kan, Mansurmologi ceritanya kan bagaimana kemudian kita ada di perusahaan yang kemudian jasanya banyak, pelayanan publiknya banyak, khidmatannya banyak. Jadi buat pemain-pemain saham cari yang begini-gini nih, gitu. Ya, kita cuan ngikutin. Nah sekarang soal BCAP, mangga ya ikut perhatiin. Nih kan kemarin udah saya up tuh, beli apa coba? Ayo di googling tuh, beli apa tuh? Vut gitu di pasar internasional. Go global. Saya tuh sampai saya up. Saya bilang ini prestasi anak bangsa. Pak HT ini anak bangsa. Ini orang Indonesia, owner dari MNC Group. Kemudian tiba-tiba beli saham apa coba? Googling deh. Dan ini kan perusahaan, saya bilang tadi didukung oleh benar-benar media yang berekosistem lengkap. Ada MNC TV, RCTI, iNews, Global, Global TV, dan portal-portal berita online sampai kemudian hiburan dengan beragam media. Jadi bagaimana nasib para investor Python Asset Management kalau misalkan ini merger? Ya secara esensial itu nggak berubah sebenarnya, tapi ketika bank-bank ini bermasalah terus nanti bergabung, apakah itu akan lebih bagus atau enggak? Ya saya nggak yakin karena Mekarta itu akan panjang ceritanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Dibri. Ya teman-teman, diberitakan rame nih tentang Yusuf Mansur yang kecelakaan di Tol Cipularang ya. Ada juga cerita tentang Yusuf Mansur yang bla 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 atau gimana lah. Yang jelas dari informasi yang saya dapat dari Instagramnya itu kan di jelas-jelas itu ada di Tol Japek ya, Jakarta Cikampek. Tapi ya udahlah, terlepas daripada pemberitaan itu, toh saya juga nggak memberitakan itu. Yang memberitakan itu siapa ya saya nggak tahu ya. Yang jelas ya saya nggak terlalu peduli dengan itu ya. Intinya buat saya sih bukan masalah itunya. Oke. Lebih penting daripada itu ya teman-teman, ini kita bicara tentang sebuah pemikiran Yusuf Mansur yang namanya Mansurmologi. Jadi orang yang orang yang tidak memahami saham, orang yang tidak memahami pasar uang, terus tiba-tiba hanya karena terkenal dia bicara tentang saham. Dan teman-teman ketahui semuanya bahwa saham-saham yang dia terbitkan seperti saham yang katanya ya dulu menerbitkan saham dari sebuah patungan usaha, ya sahamnya saham bodong, memang nggak ada sahamnya. Itu pertama ya. Terus banyak lagi lah, ada tabungan aset dan lain-lain gitu kan. Nah ngomong-ngomong tentang saham teman-teman, bahwasanya kan ada nih konsorsium Python Asset Management, dimana dia menanamkan saham di MNC Capital ya, di MNC Capital itu. Nah sekarang teman-teman menarik nih, MNC Capital itu mau merger ya. Nah tapi sebelum kita merger, biar lebih enak lagi seperti biasa kita ambil referensi video yang kita punya di berikut ini. Yuk check it out. Yang masuk di ekosistemnya MNC Grow lewat MNC Capital ini dengan kode saham BCAP, kemudian pakai Mansurmologinya gitu. Jangan nggak dipakai soal nawaitu, soal kemudian melihat betapa kemudian banyaknya manfaat. Kayak sekarang kan MNC Group karyawannya 30.000 tuh, kurang lebih. Nah, kalau kita ikutan saham di mereka kan ya hitung-hitung ngebiayain 30.000 orang. Serius ini. Belum soal dakwah saya bilang. Jadi 2005 itu zaman tukang bubur naik haji, saya udah di RCTI itu. Itu awal pertama tuh. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Allah ternyata yang mengatur segalanya dari langit. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi. Saya sih ngeliatnya gini ya kan, Mansurmologi ceritanya kan bagaimana kemudian kita ada di perusahaan yang kemudian jasanya banyak, pelayanan publiknya banyak, khidmatannya banyak. Jadi buat pemain-pemain saham cari yang begini-gini nih, gitu. Ya, kita cuan ngikutin. Nah sekarang soal BCAP, mangga ya ikut perhatiin. Nih kan kemarin udah saya up tuh, beli apa coba? Ayo di googling tuh, beli apa tuh? Vut gitu di pasar internasional. Go global. Saya tuh sampai saya up. Saya bilang ini prestasi anak bangsa. Pak HT ini anak bangsa. Ini orang Indonesia,
owner dari MNC Group. Kemudian tiba-tiba beli saham apa coba? Googling deh. Dan ini kan perusahaan, saya bilang tadi, didukung oleh benar-benar media yang berekosistem lengkap. Ada MNC TV, RCTI, iNews, Global, Global TV, dan portal-portal berita online sampai kemudian hiburan dengan beragam media turunan. Ekosistem keuangan dan perbankannya top. Nih bukan ngejilat ini, ada urusan. Ya, ini sahabat saya juga. Saya hidupnya juga ada di dalam MNC Group, ngalir tuh, nempel. Nah, kan dengan ekosistem kayak gitu loh. Terus teman-teman berafirmasi pengen punya perusahaan gede, ya mulailah. Jangan harus saham di situ gitu. Bukan nyuruh ini mah, merintah. So tanggung jawab nih, tanggung jawab bagaimana? Kalau saya suruh mikir dulu lah, doa-doa, mikir, merhatiin putusan Anda. Tapi saya kasih tahu gitu loh, kalau mau jadi owner perusahaan tuh, ya paling gampang beli sahamnya. Pegangin biar stabil dunia saham Indonesia ya. Indeks harga gabungannya cakep, IHSG-nya cakep. Tuh saya Ali ya, guru kita yang wafat kemarin. Kehadiran awal-awal di mana emang? Di RCTI MNC Group loh. Saya dengan izin Allah bawa ke jaringan ini tanpa ditanya, tanpa ditolak. Pokoknya kata MNC, kata RCTI, terserah Ustadz gitu. Mau siapa yang dinaikin di TV udah bawa aja. Sekali saya bawa waktu itu dengan izin Allah. 2007 2008. Asli nggak ditanya, nggak dites dulu, nggak apa, terserah aja udah. Nah, sekarang kita bicara fundamentalnya. Apa fundamentalnya? MNC Kapital Indonesia nih yang kode sahamnya BCAP lewat anak perusahaannya MNC Teknologi Nusantara itu baru dapat lisensi Bank Indonesia untuk pengembangan jasa sistem payment gateway, PIN namanya, dan beberapa nama di ekosistem keuangan dan perbankannya. Ntar Petre bakal IPO ngikutin BCAP. Dan jika ini terjadi, lagi-lagi apa? Kebaikan dari MNC Group. Saya emang nggak ngilangin jasa orang. 2005 saya siapa sih dengan izin Allah ya kan? Tiba-tiba tampil di RCTI kayak begitu. 32 episode loh. Bisa kenal sama Sarul Gunawan yang hari ini menjadi Wakil Bupati Bandung, Kabupaten Bandung ya. Terus bertemu sama artis-artis papan atas. Nah, kita papan bawah. Ustadz. Ingat aja waktu dulu saya press conference, tuh teman-teman wartawan bilang, wah Ustadz ada di RCTI mah bakal jadi orang terkenal ini, atau dia begitu. Atau teman-teman wartawan tuh zaman itu 2005 tuh. Allahu Akbar. Popda udah MNC mah bukan lagi punya media terbesar, tapi juga ekosistem fintech terlengkap dan jaringan sistem pembayaran yang juga lengkap. Nah kan, kalau kita jadi ownernya ya, gila ini. Benar. Ada perusahaan baru juga tuh namanya Flash Mobile, bakal jadi. Oke, itu ya teman-teman videonya. Nah teman-teman, itu adalah sebuah pemikiran Mansur Mologi yang mengakibatkan ya Petra Asset Management ya mungkin juga kehilangan asetnya, sehingga Yusuf Mansur mau menjual. Ya siapa yang mau membeli? Manajemennya nggak profesional kan ya mustahil juga. Agak pula juga mungkin asetnya nggak memenuhi syarat mungkin ya. Nah teman-teman, ini ada berita. Ini penting sekali ya teman-teman. Mengapa merger bank milik MNC dan Lipo eksentrik? Nah ini dia teman-teman ya. Ada merger bank MNC dan Nobu milik Lipo. Teman-teman harus ketahui bahwasanya Lipo ya bank seperti itu dan MNC bank seperti itu. Saya bacakan sedikit ya teman-teman biar nanti untuk menjadi referensi lah. Kabar merger Bank MNC, BAPP dan Bank Nobu milik Lipo Group. Nah ini Bank MNC-nya ya bukan BACP, tapi MNC Capital itu ya menyangkut itulah intinya. Jadi saya nggak tahu persis bagaimana pembagian BACP dengan BAPP atau seperti apa, atau Yusuf Mansur menanamkan saham di BACP aja atau bagaimana. Tapi saham MNC, BAPP ini sangat berpengaruh terhadap BACP. Jadi ya intinya ya namanya suatu grup kapital ya pasti berpengaruh, apalagi MNC Capital itu ya termasuk BAPP ini. Nah, bagaimana nanti terkait dengan isu itu ya kita lihat dulu deh. Kabar merger Bank MNC, BAPP dan Bank Nobu milik Lipo Group mengantarkan kedua saham tersebut naik lebih dari 10%.
Merger dua bank tersebut cukup mengejutkan karena dua bank konglomerat ini merger untuk memenuhi modal inti sebesar Rp 3 triliun. Jadi teman-teman, berdasarkan kalau dulu itu kita masih ada buku 1, buku 2, buku 3 itu nilai kapitalisasinya itu sekian ratus triliun, sekian ratus triliun gitu. Jadi ya intinya kebutuhan. Jadi kalau yang digembur-gembur nilainya 40 triliun atau bagaimana, ya ini faktanya bahwasanya merger dua bank tersebut cukup menyudutkan karena bank konglomerat ini merger untuk memenuhi modal inti sebesar 3 triliun teman-teman. Ya saya nggak tahu lah, tapi ini faktanya seperti ini. Konglomerat menggabungkan bank demi memenuhi modal inti menjadi pertanyaan yang menarik. Kabar ini sudah lama berhembus, namun pemberitahuan resmi OJK baru dikonfirmasi hari ini. Merger ini menarik karena dua grup ini menjadi grup yang masuk list investor retail Indonesia. Mengapa kedua konglomerat ini ingin banknya merger? Mengapa merger keduanya termasuk esentrik? Intinya teman-teman, saya nggak mau ngebahas tentang mergernya ya. Intinya adalah ya media seperti itu, apalagi misalkan MNC kan punya media. Jadi kalau misalkan ada berita wah nanti kalau digabungkan asetnya sekian ratus triliun atau misalkan sekian puluh triliun, ya itu juga berita ya. Tapi faktanya OJK itu kan ya menilai berdasarkan fakta ya. Kalau pemenuhan bukunya itu ya dulu namanya buku ya, sekarang lupa lagi saya namanya. Pokoknya intinya sama lah prinsipnya. Jadi pemenuhan kebutuhan modalnya itu 3 triliun, berarti kan mungkin aset mereka setengah-setengah nih, antara 1,5 triliun dengan 1,5 triliun digabungkan agar nggak turun kelas menjadi sekian di bawah 1 triliun gitu. Atau di bawah 3 triliun itu agar banknya nggak turun kelas, karena ketika banknya turun kelas ya pasti berpengaruh terhadap marketnya. Nah teman-teman, ini menarik ya teman-teman. Di satu sisi kalau kita melihat Yusuf Mansur yang berinvestasi di sana, di satu sisi kalau misalkan bank ini digabungkan itu bagaimana? Nah jadi pertanyaan, kalau bank ini digabungkan, bagaimana proses penyelesaian Meikarta yang saya nggak tahu nilai benernya itu berapa ratus triliun atau sekian berapa puluh triliun yang harus dibayarkan kepada nasabah yang sudah bayar. Karena saya juga pernah ditawarin dulu yang tipe studio 127 awal sekali, 127 juta oleh ya klien saya juga sebenarnya. Itu saya nggak ambil karena nggak rasional sebenarnya. Nah, apa jadinya kalau misalkan pemenuhan kebutuhan ini semacam untuk meng-hype atau misalkan menaikkan bank-bank tersebut yang ya menurut saya kalau misalkan Bong Nobu yang harus mengganti Meikarta itu bukan masalah profesional dengan profesionalnya, tapi proyek-proyeknya nggak jelas ya pasti akan merugikan investor harusnya. Seperti itu ya teman-teman. Bagaimana nasib dengan konsorsium Pattern Asset Management? Ya jelas lah, Pattern Asset Management kan udah jelas Yusuf Mansur mau menjual keseluruhannya. Terus bagaimana pertanggungjawaban dengan orang yang sudah berinvestasi di sana sekian puluh miliar katanya. Ya nggak tahu ya nasibnya gimana. Yang jelas seperti dengan nasib-nasib investasi-investasi lainnya, ya nggak jelas bagaimana Yusuf Mansur itu menjadi seorang profesional. Ya saya nggak tahu ya teman-teman. Intinya teman-teman harus berhati-hati, jangan hanya karena tenar teman-teman ikut-ikutan. Misalkan kayak teman-teman ikut beli Bitcoin karena mengikuti arahan seseorang, teman-teman beli saham karena mengikuti arahan seseorang. Teman-teman kalau mau belajar tentang ya ekonomi makro, teman-teman harus belajar dulu dari hal yang terkecil karena itu penting sekali. Dan ya intinya seperti itulah teman-teman. Jadi bagaimana nasib para investor Pattern Asset Management kalau misalkan ini merger? Ya secara esensial itu nggak berubah sebenarnya, tapi ketika bank-bank ini bermasalah terus nanti bergabung, apakah itu akan lebih bagus atau enggak? Ya saya nggak yakin karena Meikarta itu akan panjang ceritanya dan berimbas dengan saham milik bukan milik Yusuf Mansur, milik teman-teman yang nyimpen di sana, mungkin sangat berpengaruh. Positif atau negatif ya kita lihat aja nanti. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.